Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, di awal kegiatan belajar pada semester kali ini, saya ingin memberikan faidah. Dan faidah-faidah ini saya ambil dari kitab Shaydul Khatir karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad 6 Hijriah. Faidah yang pertama ini saya beri judul wawasan saja tidak cukup. Maksudnya memperbaiki hati bukan hanya dengan pengetahuan. Beliau rahimahullah berkata, aku melihat bahwa sibuk dengan fikih dan mendengarkan hadis tidak cukup untuk memperbaiki hati, kecuali jika dicampur dengan ar-raqaiq, juga mempelajari perjalanan kaum as-salafus salih. Ar-raqaiq adalah segala sesuatu yang menjadikan hati itu lembut, dan di antara yang menjadikan hati itu lembut adalah sering mengingat akhirat, mengingat kematian. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, mencantumkan satu bab kitab Ar-Raqaiq. Jadi selain kita belajar fikih, belajar hadis, juga kita harus mempelajari ar-raqaiq, segala sesuatu yang bisa menjadi sebab sehingga hati kita lembut. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi melanjutkan, kenapa kita harus mempelajari perjalanan hidup kaum salaf? Kata beliau, karena sungguh mereka kaum salafus salih, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, memahami maksud dari segala penukilan atau riwayat. Hidup mereka tidak sebatas penampilan yang diperintah, tapi juga diikuti dengan hati. Dan mereka merasakan makna-makna yang diinginkan dari setiap perintah. Sahabat, kata Imam Ibnu Jauzi, aku tidak mengabarkan hal itu kecuali setelah mempelajari dan merasakannya. Karena sungguh aku dapati orang-orang yang sibuk dengan hadis, fokus mereka hanya bagaimana mendapatkan banyak hadis dengan sanad yang ali atau yang tinggi. Pergi melakukan perjalanan yang begitu jauh, fokus mereka bagaimana mendapatkan hadis. Sementara kebanyakan ulama fikih, kesibukan mereka hanya berdebat dan mengalahkan lawan bicara. Jika demikian, bagaimana hati mereka bisa lembut? Dahulu kaum salaf pergi mendatangi seorang hamba yang saleh untuk memperhatikan akhlak dan petunjuknya, bukan hanya mengambil ilmu. Hal itu karena sungguh buah dari ilmu adalah akhlak dan petunjuknya. Diperhatikan betul bagaimana akhlak orang yang ia datangi. Sahabat, fahamilah
dan gabungkanlah perjalanan dalam menuntut fikih dan hadis dengan mempelajari perjalanan hidup ulama salaf dan orang-orang yang zuhud terhadap dunia, agar itu menjadi sebab sehingga hatimu menjadi lembut. Demikian pula amal tidak akan menjadi baik tanpa ilmu. Bahkan ilmu adalah hal yang pertama harus kita miliki, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ilmu dan amal keduanya bagaikan seorang supir dan navigator atau penunjuk jalan, sementara jiwa adalah kendaraannya. Jika supir dan penunjuk jalannya baik, maka kita akan sampai pada tujuan. Artinya jika ilmu dan amalnya baik, maka apa yang kita harapkan akan kita dapatkan. Gak mungkin ilmu berdiri sendiri, sebagaimana tidak mungkin amal berdiri sendiri. Keduanya bagaikan seorang supir dan penunjuk jalan. Sahabat sekalian, hanya kepada Allah kita mohon perlindungan dari kefuturan atau patah semangat. Patah semangat bisa muncul karena ilmu yang tidak disertai dengan amal, sebagaimana orang bisa tersesat karena beramal tanpa dibangun di atas ilmu. Semoga faedah ini bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya tentunya bagi para pendengar semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kita butuh ilmu sebagaimana kita pun membutuhkan amal, dan hanya kepada Allah kita meminta, karena kemampuan untuk berilmu dan kemampuan untuk beramal adalah bagian dari taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bacakan setiap pada salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku agar senantiasa mampu mengingatmu, agar senantiasa mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan agar senantiasa mampu untuk beribadah dengan baik kepadamu. Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.